biasanya? Di celengan kah? Atau ibu selipin di bawah kasur biar nggak kelihatan kan Bu, gitu ya? Gitu ya. Tapi ibu tahu sebenarnya uang yang ibu sisihkan ini punya siapa? Punya ibu kan? Digunakan untuk apa? Untuk beli lipstick nanti kalau sudah terkumpul. Begitu ya Bu? Oke. Tidak mungkin uang tersebut ibu taruh di atas kulkas. Kenapa? Kalau taruh di atas kulkas, ada yang lihat, bisa dibeliin sayur nanti gitu ya Bu ya. Nah, sama kayak Mahdi. Lipsticknya adalah umroh. Kita mau menyisihkan uang kita ini untuk kita berangkat umroh. Gitu. Nah, untuk kita menyisihkan uang kita ini untuk berangkat umroh, tempatnya kita taruh di mana Bu? Itu CG Protection itu ya bentuk asuransi. Tempatnya adalah harus kita taruh di satu lembaga yang mempunyai kredibilitas dan diperbolehkan oleh negara. Dia boleh mengumpulkan dana tersebut. Di Indonesia ini, saya ngomongnya agak sedikit lebih saya naikin. Di Indonesia ini, secara peraturan Bu, hanya 2 lembaga yang boleh mengkolek dana dari masyarakat. Yang boleh seolah-olah mengambil dana masyarakat, ditabungin di tempatnya dia. Yang pertama adalah bank, yang kedua adalah asuransi. Kalau di luar itu, dia tidak boleh sebenarnya untuk mengkolek dana. Sama aja kayak ibu naruh uang ibu di atas kulkas. Bisa hilang kapanpun. Masalahnya di Indonesia rata-rata tabungan umroh ditabungi kemana? Ditabungi ke travel umroh. Travel umroh tidak boleh Bu, dia mengkolek dana masyarakat sebagai tabungan. Gitu. Tadi saya bilang di Makdi ini adalah bukan Makdi. Makdi ini adalah caranya bagaimana mengajarkan, mengedukasi kepada teman-teman semua nabungnya mesti gimana. Taruhlah di dalam celengan. Digembok celengannya. Supaya ini nggak kemana-mana. Supaya lipstick kita bisa kebeli. Begitu juga untuk produk ini. Ibu mau umroh, ibu beli CG Protection-nya dulu. Beli asuransinya dulu. Setelah ibu beli, manfaatnya itu bisa ibu gunakan untuk apapun, bukan? Ibu punya uang, udah nabung nih, tahu-tahu di ujungnya misalkan nih ya Bu, ibu rencananya mau beli lipstick, ternyata lipstick dikasih sama anak, gua ganti beli bedak. Boleh nggak? Boleh, karena haknya udah haknya ibu, uangnya ibu. Begitu juga di Makdi. Gampangnya begitu Bu. Nah, kenapa asuransi? Kenapa bukan bank? Begitu kan Bu? Tanyaannya. Kenapa asuransi? Kenapa bukan bank? Saya tanya sekarang sama ibu. Kalau kita nabung di bank, kalau kita nabung di bawah bantal, ya bisa diambil nggak kapan aja? Iya. Bisa. Oke. Kalau ibu nabung di bawah bantal, ibu mau beli lipstick, tahu-tahu pagi-pagi ada tukang donat datang, itu duit di bawah bantal kita beliin donat. Makin panjang lagi kita nabung buat beli lipstick. Yang tadinya kita nabung buat beli lipstick 1.000 satu hari, kurang lebih 20 hari saya bisa beli lipstick. Tapi karena pagi itu tukang donat datang, jadi mundur tuh. Begitu kan Bu? Dapat ya analoginya ya Bu? Begitu juga kalau kita nabung di bank. Nabung di bank, ibu bisa ambil kapan aja bukan? Iya kan? Iya. Kalau ibu bisa ambil kapan aja, sekarang saya tanya, teman-teman yang pada punya tabungan umroh, kecenderungan manusia adalah tidak disiplin. Setiap lebaran tabungan umrohnya dipakai buat bikin ketupat. Mundur lagi kita umroh. Benar ya Bu? Nah, di Makdi, di salah satunya adalah yang tadi boleh beli, seharusnya ibu jangan taruh di bawah bantal. Ibu taruhnya adalah di celengan yang ibu kunci. Begitu kan ya? Celengan yang ibu kunci. Inilah produk CG Protection.
Basic produknya kita nabung 5 tahun, tahun ke-10 uangnya dikembalikan 100%. Dalam 10 tahun, ibu dilindungi. Itu bedanya lagi. Dilindungi kalau terjadi resiko. Akan tetapi kalau ibu ikut program Syiar Baitullah, yang tadinya tahun ke-10 ini dikembalikan, di tahun ke-5 ibu dikasih voucher umroh. Begitu ya, Bu? Ya. Penjelasannya ya. Itu sudah jelas ya, Bu ya? Ya. Itu sudah jelas. Begitu juga gampangnya, Bu. Tadi tabungannya, ibu nabung, gitu ya. Bisa diambil nggak, Bu, kalau tabungan kalau yang program CG Care Protection ini, ibu bisa ambil kapan aja nggak, Wak? Nah itu saya belum jelas Nggak itu, bisa. nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus disiplin kita menabung. Karena nawaitu kita adalah mau pergi ke Baitullah. Kita kunci nawaitunya di situ. Bedanya di situ, Bu. Jadi, Oke. Ya sudah paham, sudah bisa ya, dimengerti. Bu. Gampang Kalau, ya. Sebentar. Terus kalau kan karena kan orang kita kan nggak tahu, apalagi kalau saya ini kan wira swasta, kadang pendapatannya banyak, kadang sedikit, kadang kurang ya. Benar. Kalau misalnya suatu saat tidak bisa menyetor, tidak bisa disiplin nyetor, itu ada penalti atau bagaimana aturannya? Karena kemarin sekilas ada rentan 2 tahun gitu, jangka waktu pembayaran penunggakan itu. Ya. Nah itu selama 2 tahun itu apakah ada denda atau hanya pokoknya saja yang dibayarkan atau bagaimana? Sekilas kemarin dari CG Protection itu sekilas saya baca ke rentang istilahnya apa itu, rentang pembayarannya kok cuma 1 bulan, cuma 1 bulan. Cuman dari penjelasan Mas Bro yang biasanya mengasihi kita di Zoom meeting itu rentang waktunya 2 tahun. Nah itu seperti apa? Mohon maaf ini karena saya juga belum. Bu, ini fungsinya kita ketemu. Ibu keluarkan pertanyaannya semuanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya kabur. Kalau nggak bisa jawab, nanti saya pasti kasih jawaban. Saya izin nanti untuk tanya dulu dengan teman-teman yang lain. Pertanyaan Ibu bagus. Jadi gini, terkait dengan kalau sebelum saya masuk ke sana, Ibu wirausaha benar? Ya. Ada sih persewaan terata kecil-kecilan lah, maksudnya bukan usaha besar, bukan. Benar, Bu. Bu, yang namanya kita usaha, rezeki kita tuh dari siapa sih, Bu? Dari Allah tentunya, jelas. Kalau niat kita ingin ketemu sama Allah, saya yakin, saya jamin, Bu, nawai itu kita udah ingin ketemu sama dia, ingin datang ke rumahnya dia, Bu, tidak akan dikurangi, Bu. Tidak akan dikurangi, akan ditambahkan. Jadi kalau nawai itu kita sudah bulat, kita ini ingin berangkat, Bu, saya bisa jamin niat kita di atas ya, Bu. Niat kita sama Allah ya, Bu, ya. Yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi. Ya, Bu. Saya jamin, Bu, Ibu pegang kata-kata saya, Bu. Saya jamin kalau niat Ibu udah benar bulat di situ, Ibu tidak akan pernah tidak bayar. Saya jamin. Insya Allah. Karena rezeki Ibu pasti dikasih. Pasti dikasih. Itu yang pertama. Nah, baru saya jawab pertanyaan yang kedua. Ya, Bu, ya. Bagaimana kondisinya if kayak tadi. Ini, Bu. Pertama, benar kata Pak Angga. Ada jangka waktu 2 tahun Ibu dapat melakukan pembayaran. Tapi harus dilunasi sekaligus. Misalkan Ibu telat 3 bulan. Berarti 3 bulan itu Ibu harus bayar. Tidak ada yang namanya denda sampai 6 bulan. Lewat dari 6 bulan, itu ada namanya biaya administrasi untuk pengaktifan kembali. Gitu ya, Bu? Itu pertama. Oke. Kalau Ibu polis dalam kondisi Ibu nggak bayar 1 bulan, polisnya akan lapse atau akan mati. Apa yang mati? Yang mati adalah manfaat asuransinya. Ada manfaat asuransi meninggal dunia karena kecelakaan sebesar 100 juta, kalau karena penyakit 50 juta, ada masa tunggu 12 bulan, gitu ya.
itu akan off. Kalau terjadi resiko tersebut tidak di-cover karena polisnya inaktif. Itu resikonya. Akan tetapi polis ini dapat dipulihkan, dapat dibenerin lagi itu 2 tahun. Panjang ya, Bu. Dalam jangka waktu 2 tahun, 6 bulan itu nggak ada denda apapun. Di atas 6 bulan ada namanya biaya administrasi untuk pengaktifan kembali. Itu. Kalau belum selesai, Bu. Kalau 2 tahun atau 1 tahun gitu ya, atau 2 tahun ya, 2 tahun ini ternyata polisnya hangus, nggak bisa diaktifin lagi ya, gitu ya misalkan ya. Sorry. Terus saya ini dapat topo, Pak, hilang dong uang saya. Abinaya memberikan 12 kali daripada cicilan tersebut berupa voucher umroh, maksimum 12 kali berupa voucher umroh kepada si calon jamaah. Contoh gampangnya. Pada member ya, pada member ya. Kalau dia member umroh. Kalau dia member umroh ya, Bu. Ini kalau dia member umroh. Syaratnya member umroh dia harus melakukan akad syiar baitullah di member area ya, Bu. Iya. Oke. Artinya gini. Kalau dia gampangnya saya udah beli, saya bulan ke-13, gue udah nggak mau lanjutin deh, gitu ya. Gue mau redeem aja sebagai voucher umroh, berarti saya boleh meredeem kepada Abinaya setelah 2 tahun adalah 12 dikali 300.000, kita akan mendapatkan voucher umroh senilai 3,6 juta yang dapat ditukurkan untuk kita berangkat gitu. Karena nawa itu kita kembali lagi untuk para pesyiar Baitullah ini adalah untuk berangkat umroh. Cukup menjawab, Ibu? Iya, cukup menjawab. Ingat ya, Bu. Makanya kemarin saya nggak hal-hal ini kan hal-hal teknis, tidak saya pertanyakan di hari-hari biasa karena kan nanti ini saatnya membimbingkan calon yang belum gabung karena saya sudah gabung, makanya benar, Bu. hal-hal kan sudah terjun gitu, saya sudah terjun, jadi hal-hal teknis kan saya perlu tahu karena benar mengatasi kalau di lapangan ada pertanyaan saya bisa menjawab. Benar. Pokoknya, Bu, tidak ada pertanyaan yang tidak baik. Hari ini harinya leader, bertanya adalah hari ini. Jadi tanya aja, Bu. Karena kalau Ibu sudah bertanya, Ibu bertanya kepada saya, Ibu ingin tahu. Kalau Ibu ingin tahu, setelah Ibu tahu, Ibu akan yakin. Kalau Ibu sudah yakin, Bu, Ibu masuk ketemu sama orang, Ibu yakin orang akan ikut. Problemnya adalah kalau kita belum yakin, kita aja nggak yakin sama apa yang kita jual, gimana orang mau ikut. Iya, makanya kan saya masih begitu. Masih setengah-setengah terus terang karena kan saya sendiri masih belum paham secara 100%, makanya forum ini saya untuk bertanya. Benar, Bu, karena bertanya itu adalah keinginan untuk kita. Kita makin pintar, kita makin yakin. Kalau kita nggak bertanya, kita malah bodoh, kita malah bisa jadi mis-selling, atau malah kita jadi ini apaan sih nih, ujung-ujungnya kita tidak mau melakukan syiar Baitullah yang baik ini. Ujung-ujungnya juga muntaber, Bu, mundur tanpa berita. Biasanya begitu. Tapi Bu Zaza udah masuk nih. Nah, ini mentor saya ini. Mentor ya. Gitu, Bu. Jadi Ibu tanya, Ibu pikirkan lagi pertanyaannya. Assalamualaikum, Bu Zaza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana, Ibu? Salam kenal. Salam kembali. Ini posisi di Tanah Suci, baru ini baru masuk hotel. Tadi full banget, habis asar mau deket Ka'bah nggak bisa, tutup semua, full, saking banyaknya. Ini pulang mau telat, masuknya telat tadi adzan, hanya bisa di dalam masjid, terus keluar ini di hotel, nanti persiapan untuk mau maghriban, ini mau mandi dulu. Ibu sharing dong, gimana pengalaman di sana?
Ya itulah puasa ilahi. Subhanallah, benar-benar semoga teman-teman yang ada di sini dan nanti yang ikut bergabung bersama Makti bisa segera Amin. berangkat Amin, amin. di tanah suci semuanya sama keluarga yang tercinta. Amin ya Allah. Nikmat ya Bu ya. Amin, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Bu, saya titip doa ya Bu. Siap. Segera diberangkatkan ke sana ya Bu. Amin, amin, amin semuanya. Iya. Awal tahun semuanya harus bisa ke sini. Bismillah. Amin, amin, amin. Ini Desember tidak ada yang tidak mungkin kalau Desember Allah mengizinkan semua teman-teman yang ada di sini Bismillah bisa berangkat ke sini. Amin ya Allah. Amin, bismillah, amin. Benar. Ya. Biasanya saya menyiapkan waktu nanti insya Allah habis ini mau habis maghrib ada waktu insya Allah mau kering satu di depan Ka'bah bisa jamaah di depan Ka'bah. Nanti teman-teman yang mau live bisa nanti saya hubungi. Alhamdulillah. Gimana kondisi sudah mulai ramai Bu di sana Bu? Luar biasa kayak haji. Allah Akbar. Kayak haji. Cuaca, Ya Bu? nggak pernah apalagi ini malam cuaca alhamdulillah sangat bersahabat. Panas tidak Suhu panas, berapa? dingin tidak dingin. Suhu Suhu berapa? enggak dingin. Suhunya Tadi berapa ya? Sekitar 25 Enggak. derajat gitu ya Bu ya. Iya, pokoknya di bawah 3, enggak di bawah 30. Kemarin 25 kalau nggak salah ya. Aduh nikmat ya Bu Berapa ya. ya? Nggak lihat ya, nikmat banget. Udah makan di mana Bu? Udah makan ke kanan kiri Bu? Belum sempat Makanan Arab. kemarin belum sempat hanya maam di hotel aja karena kemarin datang sampai sini jam berapa ya? Jam 10-an. Langsung kita persiapan tawaf umroh pertama. Umroh pertama sampai selesai jam 12. 12 jam 12 sampai jam 1-an. Baik. Jam 1-an kembali ke sejenak kita jam 3:30 sudah Udah subuh di siap-siap. ring 1 depan Di ring Ka'bah 1 ya ya. subuh sampai Itu udah nggak ada pagi. capek ya Bu ya. Udah nikmat Gimana? aja ya Bu. Yang rasa capek udah kalah sama nikmatnya ya Bu. Kalau capek enggak terasa. Paling pulang ke hotel mandi air panas sudah capeknya hilang sih. Gitu. Karena perjuangan yang untuk keberangkatan ke sini juga enggak mudah Ya. gitu. Iya. Sampai sini enggak mau hanya pindah tempat tidur. Iya, Bu. Benar, Harus Bu. bisa dan bisa berjamaah selalu di masjid. Amin, benar. Alhamdulillah ini posisi ada di ring 1 hotelnya di depan Ka'bah persis. Baik, aduh. Di tower, iya. Iya, semoga nanti Magdi bersama Abinaya juga bisa memberangkatkan teman-teman jamaahnya. Kebetulan Bisa di ring 1 jadi ya, kebetulan saya Magdi ada salah satu advisor penasehatnya Magdi saat ini juga lagi ada di sana Bu, kemarin berangkat. Nah, gitu. Namanya Pak Kuntoro, gitu Bu. Gitu. Iya, siap. Mudah-mudahan kalau ada rizkinya, insya Allah ketemu di sana nanti Bu. Dia nggak melalui Abinaya berangkat. Amin. Bu Zaza pakai baju Magdi nanti dia nganterin Bu. Saya juga nggak pakai Abinaya karena belum kenal Abinaya itu yang pertama. Ini saya ini sebenarnya ini pemberangkatan yang sebelum pandemi 2020. Baik. Jadi sudah terpending selama 2 tahun hampir 3 tahun ini. Akhirnya berangkat ya Bu ya, gitu ya, nikmatnya di situ ya Bu ya. Alhamdulillah akhirnya berangkat dan biaya tidak tambah itu. Iya, Bu Zaza tuh Walaupun tinggal di mana Bu? ini Di Indonesia di mana tinggal? Di Jakarta, Semarang? saya di Semarang. Semarang ya Bu ya. Semarang iya. Kemarin sempat ke Jakarta dulu berarti ya, keberangkatan dari Jakarta ya? Keberangkatan ke Jakarta, kumpul di Jakarta, semalam di Jakarta, baru take off siang hari, pagi hari. Pagi hari ya.
Nikmat sekali, Bu. Mungkin nanti tanggal 27, ya alhamdulillah. Nah, Ibu Semoga 27 balik. semuanya yang sudah pernah ke sini 27 balik di jadwal sampai jam 12-an kayak kalau nggak salah ya sampai Jakarta. Cuma kita belum berani untuk beli tiket dari Jakarta Semarang karena nanti kalau beli tiket dulu sini delay kan juga takut ntar. Jadi mungkin bermalam di Jakarta semalam. Baik. Tanggal 28 pagi mungkin. 28 pagi ya, Bu. Pulang. Iya. Ibu sebelumnya Iya. udah pernah umroh atau haji, Bu? Sebelum yang sekarang ini? Alhamdulillah ini saya yang ketiga kali ini. Tuh, oke. Pertanyaan saya, Bu, buat teman-teman semua yang ada hari ini ya. Siap. Saya ingin mendapatkan statement dari orang yang sudah pernah berangkat haji dan sudah pernah ke sana, Bu, ya. Kenapa selalu ingin balik, Bu? Kalau haji belum. Kalau haji belum. Kalau haji belum. Iya. Haji daftar 2013, daftar tahun 2000, rencana pemberangkatan 2024. Tapi ini diundur dari pemerintah informasi jadi 2031. Nah, itu yang membuat saya harus, sebelum saya bisa berangkat haji, saya harus bisa ke sini dan gitu. Yang bikin saya pengen tiap ini malah saya targetnya tiap bulan bisa ke sini. Allahu Akbar. Kalau dulu 2 tahun. Ya, kalau dulu awal saya berangkat ke sini pun juga nggak punya apa-apa dan bahkan nggak ada uang sama sekali, bahkan masih punya hutang. Nah, ini yang bikin aku bisa ke sini, ada orang yang bisa memantapkan saya, nanti utangmu akan dilunasi ketika kamu sudah dari sana. Subhanallah, dan benar-benar luar biasa hasilnya. Jadi target saya 2 kali berangkat 18 berangkat bisa membawa ibu, 2020 rencana berangkat tapi terpending oleh COVID, akhirnya diberangkatkan tahun ini. Nah, ini mulai sebelum kenal Magdi kan ada beberapa biro nih. Nah, ini ikut biro saya, bagaimana bisa untuk membawa teman-teman yang mungkin pengen ke sini menjadi tamunya Allah seperti itu. Jadi bisa kolaborasi yang kan ada positif dan negatifnya. Jadi kita juga bisa untuk kalau mengajak teman-teman ke sini tuh bisa setidaknya memberi petunjuk seperti itu. Benar, Bu, benar. Jadi luar biasa. Jadi tidak akan pernah Apapun bosan masalah ya, Bu? kita, nggak akan pernah. Besok bulan depan kalau ini ada rezeki, insya Allah berangkat lagi. Awal tahun rencana umroh plus Turki juga sudah ada rencana tanggal akhir bulan. Amin ya Allah. Bulan Januari rencana. Jadi nggak ada lagi tuh tempat lain yang lebih nikmat dibanding itu ya, Bu? Desember ya. Tidak ada lagi tempat hiburan Iya, lain yang lebih nikmat dibanding ke situ ya, Bu, ya? Nggak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Luar biasa. Ya Allah ya teman-teman, semua kita berangkat ke sana ya teman-teman ya. Amin. Amin. Semoga bisa bareng semuanya ya Pak. Amin ya Allah. Dan teman-teman semuanya. Pak Toto ikut Pak. Ya. Oke, Bu Zaza, terima kasih banyak menyempatkan waktu lagi ibadah di sana, ketemu sama teman-teman, memberikan semangat semua ke teman-teman ya Ibu ya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih doanya semuanya. Pokoknya nanti Ibu insya Allah kalau sampai di Jakarta dalam kondisi sehat segala macam bisa ketemu sama kita, alhamdulillah, nanti tolong berkabar kita ya Bu ya. Ya, siap. Yang pasti kita kembali ke Semarang tanggal 28. 27 ya, mungkin istirahat di Jakarta dulu. Baik, siap kalau gitu. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan ke Bu Zaza? Mumpung Bu Zaza lagi di sana. Siapa yang mau minta doa? Ayo, mumpung lagi di sana.
supaya kita disegerakan untuk bisa ke Baitullah. Pasti Pak, minta doanya. Untuk doanya ya. Ya, Yang pasti bersama Magdi nanti bisa ke sini semuanya amin. secepat. Amin, amin. Amin ya Allah, amin, amin. Amin. Oke, kalau gitu, terima kasih Bu Zaza, Ya, sama-sama Pak. luar biasa. Oke, teman-teman, luar biasa dengar cerita dari Bu Zaza ya, langsung dari Tanah Suci ya. Yuk bersama-sama kita susul Bu Zaza, kita segera ke sana gitu, kita lihat kenikmatannya. Bu Zaza melihat mukanya luar biasa fresh di sana gitu ya teman-teman ya. Iri saya ngelihatnya, insya Allah kita juga akan ada di sana. Nah, teman-teman, ini ada lagi nggak yang mau ditanyain ke Magdi? Mumpung ada saya, ada Pak Toto, ada Pak Chandrito, ada Mas Bro Angga, ada Pak Adenta. Yuk, kalau ada yang mau ditanyain, tanyain yuk. Ada lagi nggak selain dari Bu Siti tadi? Pak Edi, gimana Pak Edi? Siap, salam. Salam buat kawan-kawan dari Indramayu. Luar Kami biasa. lagi salam. Ada yang mau tanyain Pak Lagi Edi? banyak. Sama sih sebetulnya di benak saya juga seperti Ibu Siti ya kalau nggak salah. Sama seperti itu. Cuman ini yang mengenai itu Pak. Apa yang 1,35 itu bagaimana itu ceritanya gitu. Oh, baik. Yang Baik. 1350-nya ya untuk iya gitu. Barokah Baitullah. Barokah, ya Barokah Oke. Baitullah. Oke, Bapak berarti tandanya sudah pernah mendengar penjelasan Barokah Baitullah. Apa sih gunanya program Barokah Baitullah, begitu kan Pak? Seperti apa Iya, betul. barangnya, gampangnya gitu ya Pak? Oke, saya gampangnya simpelnya ngomong gini. Program Barokah Baitullah merupakan turunan daripada program Syiar Baitullah. Syaratnya bisa ambil program Barokah Baitullah adalah harus punya program Syiar Baitullahnya dulu. Karena program Barokah Baitullahnya akan berguna setelah memiliki program Syiar Baitullah. Itu dulu ya Pak, dapat ya Pak? Siap, Kunci dulu siap, kepala siap. kita di situ Pak. Oke. Program Barokah Baitullah adalah, saya simpelnya bicara seperti ini Pak. Di saat kita nabung sekarang misalkan 300.000 per hari segala macam, harga umroh saat ini adalah, taruhlah gampangnya, rata-rata di 28.929 juta. Gitu ya Pak ya. 5 tahun ke depan, apakah harga umrohnya akan sama? Sama nggak Pak? Biasanya berubah. Setiap tahun biasanya berubah. Biasanya. Benar ya Pak. Pasti berubah. Karena ada inflasi dan lain-lain, dan biasanya perubahan tersebut rata-rata di 5% perubahannya Pak. Gitu ya Pak. Nah, dengan program Barokah Baitullah adalah program pendaftaran awal umrah. Apa yang diberikan Pak? Dengan program Barokah Baitullah, harga paket saat ini 28.900.000 atau 29 juta tadi, harganya di lock selama 5 tahun tidak berubah. Oke Pak, itu dulu ya Pak, clear ya Pak. Dengan term and condition tentunya Pak. Persyaratnya pertama adalah tidak terjadinya, contohnya kayak pandemi kayak kemarin. Itu kita tidak bisa kontrol. Kenapa? Karena pada saat pandemi aja itu ada ada PCR-nya, ada harus di isolasi berapa lama, itu nambah. Tidak adanya kondisi-kondisi seperti pandemi. Tidak adanya lagi perubahan yang signifikan dari pemerintah Arab. Dan dolarnya dolarnya itu fluktuasinya itu di angka 15.500 per $1. Kalau di atas 15.500 sampai dengan 16.000, programnya akan naik sebesar 5%. Kalau dolarnya sampai dengan 16.000. Kelipan 500 naiknya 5%.
Itu term and condition yang kita setujui antara Abinaya dan Maki. Pertanyaan selanjutnya, dolar naiknya, kok bisa dong Pak, ntar dolar sampai 20.000? Saya cuma ngomong gampang Pak, dolar 5 tahun ke belakang, sekarang dolar berapa? 14.000 berapa Pak? 15.000 lebih. 15.000. Ya, 15.000 Pak. 15.000. Dolarnya sudah di 15.000 berapa Mas Yuki? 15.600 500 lah. 15.500, 15.600. Tarik nanti biasanya fluktuasinya akan turun kembali. Artinya perkembangan fluktuasi dolar dalam jangka waktu 5 tahun pernah nggak tembus angka 15.000? Pernah. Habis itu bisa kembali lagi di 14.000. Jadi artinya teman-teman, pada saat nanti kita mau berangkat, kita lihat fluktuasi dolarnya yang paling, kalau ketinggian banget nih, kita tunggu sampai dolarnya agak rendah. Gitu ya teman-teman ya. Setiap kelipatan dari 15.500 sampai 15.000 akan ada kenaikan sebesar 5% pada saat nanti berangkat ya. Gitu. Itu gunanya program Barokah Baitullah. Bayarnya adalah 1.350.000. Teman-teman akan menerima bilet umroh sebesar 1.350.000 yang dapat ditukarkan kapanpun untuk teman-teman berangkat umroh, mengurangi biaya paket umrohnya. Dapat ya Pak? Jadi gampangnya, kuenya saya potong buat ngelok harga. Bapak beli mangga, Indramayu kan? Mangga ya Pak. Mangganya gede Pak, gitu ya. Beli mangga, dipotong sedikit dulu Pak. Saya belinya setengah aja, enggak setengah, seperempat aja. Saya belinya di sini dulu. Gitu. Tapi ini akan saya beli, tapi saya beli seperempat dulu. Saya punya duitnya seperempat dulu. Saya daftar dulu deh teman-teman. Gitu. Kalau teman-teman habis daftar besoknya teman-teman mau berangkat, atau 1 bulan teman-teman mau berangkat, teman-teman tinggal datang ke Abinaya, booking seat ya Om. DP, habis itu booking seat, lunasi 1.350.000 sebagai pengurang dari total paket teman-teman. Gitu. Itu konsepnya program Barokah Baitullah. Dan hebatnya program Barokah Baitullah, Pak, ini adalah percepatan bisnis untuk teman-teman yang ingin bersyiar. Kalau Pak Edi, saya menjual program Barokah Baitullah ke Pak Edi dan Pak Edi beli, gitu ya Pak Edi ya, saya mendapatkan bonus sebesar 450.000. Udah tahu ya Pak, seperti itu ya Pak ya. Terus turun tuh, 450.000, generasi keduanya 100, 325, 25, gitu ya Pak ya. Itu hanya percepatan di program Barokah. Clear Pak Edi? Ada lagi yang mau ditambahkan? Iya, jadi sudah ada gambaran itu Pak. Ya, semua juga belajar dari Pak Biraji nih. Saya semalam bedah semua di YouTube-nya untuk cerita kan gitu. Nah, baru saya ngobrol Pak. Nih, kayak sama keluarga kan. Ya. Ada program kayak gini. Sebulan 300.000 kan, hanya dalam 5 tahun. Nah, kok 18 juta? Umroh kan kurang kalau 18 juta. Saya jawabnya bingung nih Pak ceritanya. Oh, baik. Benar Pak, benar. Umroh kurang 18 juta, umroh yes kurang. That's why di sini kita mengajak teman-teman. Saya gampang jawabnya dulu deh. Dengan kekurangan tersebut, 3 hal Pak yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tambahin sendiri Pak. Paling gampang. Tahu yang kedua, beli 2 produknya. Udah pasti lebih. Gitu kan? Atau yang ketiga Pak, lakukan syiarnya. Kalau kita bersyiar, benar-benar duplikasi 3 yang diajarkan oleh Mas Bro Angga, yang diajarkan oleh Pak Toto itu terjalankan dengan baik Pak, 5 tahunnya nanti adalah umroh kita yang ketiga atau keempat. Kalau Bapak benar-benar bisa melakukan duplikasi 3-nya berjalan dengan baik Pak, 6 bulan
berangkat umroh. Masalah uangnya dari mana? Kalau itu sudah terjadi Pak, dengan konsep tadi Pak, ada bisnisnya, sisa 12 jutanya gampangnya gitu ya, 5 tahun, ya ketutup loh Pak, kalau kita jalanin bisnis. 12 juta, 5 tahun, tandanya 1 tahun itu kurang lebih adalah 1.200.000 Pak. 2 juta ya? Pak Toto, saya salah hitung. Pak Toto, 2 juta Pak, 1 tahun. Kalau 1 tahun 2 juta, tandanya Pak, ya Pak, 1 tahun 2 juta Pak, 1 bulannya piro Pak? Berapa Pak Toto? 1 juta, 180.000. 1 bulannya enggak, dibagi 30 dong. 1 180.000 1 bulan. 1 harinya berapa Pak Toto mesti nyisihin duit Pak Toto? 3.000. 3.000. Enggak, 6.000. 6.000 perak. Kalau kita bisa disiplin nabung 6.000 perak, kalau kita nggak mau bisnis nih ya, 6.000 perak hitungannya. Rokok saya ini Pak, kelihatan nggak Pak? 38.000 Pak sekarang Pak. Rokok 38.000. Sekarang kita tuh mau ke Baitullah yang nabung 10.000, gampangnya gini Pak. Umroh dan haji itu hukumnya opposite Pak. Kalau kita tahu hukumnya sunnah muakkad, umrah wajib bagi yang mampu. Bener ya Pak? Wajib bagi yang mampu. Sekarang kalau 10.000 Pak, kita mampu apa enggak? Mampu Pak. Jadinya wajib Pak buat saya, buat yang mampu. Itu jadinya gitu. Baliknya ke situ sih. Jadi lakukan syiarnya. Bapak juga berangkat kan nggak mau sendirian ya Pak ya. Bapak juga mau berangkatkan sama teman-teman, sama kolega, sama saudara, sama saya Pak. Alangkah bahagianya kalau saya bisa berangkat sama Pak Edi. Luar biasa Pak. Gitu Pak Edi. Dapat ya Pak Edi? Dapat. Siap. Mantap. Insya Allah. Tanya lagi Pak. Apa yang mau ditanya lagi? Yang lainnya ada yang mau tanya nggak? Silakan. Ayo. Bu Alita, apa kabar Bu Alita? Bu Siti, apa kabar? Nggak ada yang kangen sama saya nih, ibu-ibu saya nih. Nggak kangen Pak Toto, Bu Alita nggak kangen sama saya Pak Toto. Mana nih Bu Siti? Di Probolinggo ada badai katanya hari ini Pak. Ingat ikan itu, aspirasi. Ya. Ingat ikan asap. Ikan asap. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak, Mas Bro Angga? Mas Bro Angga. Cukup, Pak Razi. Mas Bro Angga, ada mau tambahin nggak? Tambahin apa ya? Sebentar. Saya pakai earphone dulu sebentar ya. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa ya, mau menambahin apa? Paling gini aja sih teman-teman. Saya sendiri sangat bersemangat untuk bercerita Makdi ini karena mau ditolak mau di apa juga saya mah cuek aja. Kenapa? Karena benar kata Papa Razi bahwa ini kita syiar, ini kita membantu. Jadi niatnya ini membantu. Apa yang kalaupun kita ditolak, ya apa namanya, insya Allah ada ibadahnya di situ. Makanya setiap hari udah jadi kebiasaan tuh. Kalau hari ini nggak cerita tuh kayaknya ada yang kurang gitu loh. Ada yang kurang. Ini saya kenapa bisa bergabung ke Makdi ini sebenarnya saya flashback sedikit kali ya. Kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu saya tuh tiba-tiba ada keinginan, aduh udah lama nggak pernah umroh gitu loh. Karena terakhir kali umroh itu 2007. Ada kerinduan lah pengen ke sana gitu ya. Nah, semenjak nikah ini belum pernah nih umroh karena kan lumayan gitu loh. 1 tiket 30 juta
pasti nggak akan berangkat sendiri, nggak enak dong gitu loh, pasangan nggak diajak, kali 2 udah 60, belum jajan semuanya, ya 80 hampir 100 harus megang, bener kan? Nah, ketika ada kayaknya tuh ngumpulin tuh susah banget gitu loh. Nah, ketika ada niat 6 bulan yang lalu, ya kurang lebih ya 2 bulan yang lalu ya, melalui Pak Denta diperkenalkanlah oleh MACD ini. Jadi seperti kayak magnet gitu loh, seperti kayak jawaban dari semesta gitu loh. Allah mengirimkan jawaban ya barangkali ini gitu loh. Saya langsung lihat aja, langsung hati itu terketuk. Saya nggak mikir panjang sama Bro Denta, bro ambil. Saya langsung ngomong kayak gitu. Karena mungkin ini jawaban dari doa-doa saya gitu loh. Nah, di sini saya juga bisa melihat ini nggak cuma saya berangkat sendiri, ini bisa saya ngajak orang banyak di sini. Makanya saya bilang ini seperti wakaf. Makanya happy, jalanannya happy. Nah, bagi teman-teman, saya pengen membuka lah hati, membuka pola pikir teman-teman. Jangan ragu untuk bercerita tentang MACD. Jangan pelit juga gitu loh, karena ketika kita bercerita ini selalu jadi ibadah ya. Dan jangan ya kita tahu di balik ini ada bisnisnya, tapi semata-mata jangan memperkenalkan MACD ini tujuannya hanya untuk ngeprospek ya. Yang paling ditumbuhkan paling pertama itu ya niatkan untuk membantu orang. Insya Allah ini bisa jadi kendaraan kita untuk bersiar. Itu aja. Kalau kita niatannya udah siar, kita udah nggak ngelihat lagi mereka siapa, itu siapa, udah dengan sendirinya aja gitu loh cerita. Ini ada program siar itu loh, bagus deh, coba lu dengerin. Nah kayak gitu. Jadi kita nggak mungkin tuh ada alasan-alasan, aduh saya nggak bisa cerita, aduh malu, aduh ini nanti takut ditolak ya kan, karena ya namanya kita berbagi mah kapanpun dimanapun dengan siapapun ya udah kita lakukan aja. Itu tips saya sih tips dari saya. Jadi jangan meskipun MACD ini ada bisnisnya, tapi please tumbuhkan memang jiwa membantunya. Insya Allah kalau kita niatannya membantu, sekalipun teman-teman semuanya nggak bisa cerita, itu tidak akan jadi kendala. Karena sekalipun teman-teman nggak bisa menjelaskan, tapi kalau niatan dari teman-teman kuat, insya Allah lawan bicara kita itu akan nangkep kok energi baiknya kita, ya. Itu yang akan membuat mereka trust sama teman-teman, ya. Bukan sekalipun teman-teman nggak bisa cerita, tapi tetap mereka akan bisa menangkap energi positif dari teman-teman. Itu aja sih tips dari saya. Terima kasih banyak, Pak Razi. Terima kasih Pak Angga, Mas Bro. Ya, iya. Luar biasa, mantap Mas Angga.